Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sakwan Saputra dari kelas BES Pascal nomor urut 17 akan menjelaskan tentang materi uji kompetensi 2.1. Demokrasi adalah sebuah sistem yang digunakan dalam suatu negara dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua macam demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi langsung. Maksudnya dalam sistem ini semua warga negara terlibat langsung serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang kedua demokrasi tidak langsung. Maksudnya kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat tetapi melalui perwakilan. Kemudian berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi tiga macam demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi liberal, di mana sistem demokrasi ini memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat. Yang kedua demokrasi rakyat, di mana sistem demokrasi ini dijalankan sesuai dengan paham sosialis atau komunisme. Yang ketiga, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem di mana pemerintahan yang dijalankan dalam negara didasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan berdasarkan musyawarah. Soal nomor 3, jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Sokoguru Demokrasi Universal adalah tiang-tiang yang menjadi pondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. Soal nomor 4, jelaskan nilai demokrasi Pancasila lebih unggul daripada demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasi sendiri. Soal kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini. Kemudian soal terakhir, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, kita harus menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Kemudian, yang ketiga, dalam kehidupan bernegara, demokrasi akan terwujud jika sistem peradilan yang ada bersifat independen, terlepas dari kecondongan dan pengaruh kepada dan dari pihak manapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.